Jawa Pos Radar Semarang dengan bangga mempersembahkan Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2021. Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2021. Sebagai bagian dari elemen masyarakat Jawa Tengah, Jawa Pos Radar Semarang memiliki tradisi memberikan penghargaan kepada sosok-sosok yang berjasa bagi kemajuan Jawa Tengah. Sosok yang memberikan inspirasi atas kiprahnya yang positif. Tak sebatas kepada sosok perseorangan, penghargaan Anugerah Jawa Pos Radar Semarang juga diberikan kepada institusi, lembaga pemerintahan maupun swasta atas inovasi dan prestasinya yang memang layak untuk diapresiasi. Dan hari ini, Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2021 kembali hadir untuk memberikan penghargaan. Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, SE. Kategori Kepala Daerah dengan Program Pemulihan Ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, SE, melihat sektor UMKM menjadi penopang bangkitnya kembali perekonomian di masa pandemik COVID-19. Berbagai program pemberdayaan UMKM digulirkan. Sejumlah program yang disusun secara garis besar berupa fasilitasi platform dan pelatihan digital marketing bagi UMKM, pemberdayaan UMKM dalam pembuatan masker, pelatihan ekspor. Harapannya tentu ekonomi warga kota Pekalongan bisa kembali bergerak dan tentu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Syukur, alhamdulillah pada hari ini saya secara pribadi ini sebetulnya bukan hasil kerja saya sendiri Pak Haki, karena pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan ini ya hasil kerja keras dari semua. Memang alhamdulillah sejak saya dilantik bulan Februari 2021 bareng dengan Pak Wali Kota Semarang, ini cobaan di Kota Pekalongan ini sangat luar biasa. Jadi saya dilantik bulan Februari tanggal 26 ya waktu itu. Kota Pekalongan masih dilanda banjir yang sangat luar biasa. Ada beberapa daerah yang banjirnya bahkan sampai 1 bulan tidak surut. Ya, terus setelah banjir sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Terus kita PPKM darurat, PPKM level 4 dan sebagainya. Ini ya rezeki kita. Jadi saya mengambil hikmah saja bahwa dalam masa awal saya menjabat, saya sudah dikasih cobaan yang sangat luar biasa. Tapi ini berkat kerjasama tim, alhamdulillah di Kota Pekalongan semuanya solid. Forkopimda dengan kinerjanya bersama-sama untuk menghadapi banjir dan PPKM ini sangat luar biasa. Dr. Haji Hendrar Prihadi, SEMM. Kategori Kepala Daerah yang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Wali Kota Semarang Dr. Haji Hendrar Prihadi, SEMM, membuka berbagai kanal pengaduan terhadap layanan publik yang mudah diakses masyarakat. Berbagai platform media sosial milik Hendi tak jarang menerima komentar berupa keluhan warga Kota Semarang kepada pimpinannya. Ia tak menutup pintu kritik yang sesuai dengan koridornya. Pengaduan-pengaduan ini mendapatkan respon yang cepat dengan ditanggapi langsung oleh Hendi maupun diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk menangani aduan tersebut. Yang pertama, saya harus menyampaikan permohonan maaf Pak Direktur
karena Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Indra dari SNM, pada saat yang bersamaan, at the same time beliau menerima penghargaan di Jakarta dan mungkin baru insya Allah nanti malam. Last minute beliau tetap sebenarnya akan hadir, sehingga perintah ini juga mendadak untuk mewakili beliau. Kemudian berikutnya pemerintah Kota Semarang, Bapak Wali Kota menyampaikan terima kasih, sudah menyampaikan pesan tadi terima kasih dan salam hormat kepada Raja Semarang yang selama ini mengawal tidak berarti hanya mensupport terus, tapi justru malah mengawal dari yang kita harapkan dari Raja Semarang adalah objektivitas. Nah, itu dari sisi inilah pemerintah kota, Bapak Wali Kota sangat apresiasi pada Raja Semarang, karena kalau kita harus bahwa kalau survei informasi yang objektif itu sebenarnya community based survey, survei berbasis masyarakat atau dari pers. Nah, sehingga Raja Semarang sampai saat ini masih menunjukkan sebagai salah satu pilar demokrasi kita di selain eksekutif, yudikatif dan legislatif, yaitu pilar pers yang masih menjaga independensinya, sehingga Kota Semarang, kalau Pak Wali sering ngendikan adalah kita itu bekerja seperti di dalam akuarium, jadi semua orang bisa melihatnya, jadi tidak bisa lihat. Haji Nur Faizin SAG, kategori politisi peduli wong cilik. Sepi ing pamrih, rame ing gawi. Begitulah peribahasa yang menggambarkan Haji Nur Faizin SAG. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ini selalu menjaga kedekatan dengan masyarakat selama menjadi politisi. Ia kerap hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesusahan. Kerap turun secara langsung, belusuan melihat dan mendengarkan rakyatnya. Sebuah tim khusus dibentuk untuk selalu mengabarinya tentang informasi dari pedesaan hingga wilayah pelosok. Mereka mengabarkan jika ada warga yang perlu mendapatkan bantuan. Bagaimana kita sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka dari itu saya di tim saya, karena saya kebetulan dari partai politik dari P3, saya di DPC itu kebetulan menjadi ketua DPC, saya buat tim. Kalau ada kebakaran di suatu daerah, saya langsung mengabari, kita datang ke sana, kita memberi bantuan secukupnya, semampu kita. Paling tidak itu sedikit meringankan mereka. Ada kebakaran, terus ada orang yang rumahnya mau roboh, ya kita berusaha kita bongkar, kita kadang ya iuran. Kita dari teman-teman Bangsal, Ansor, iuran berapa, nanti saya berapa. Itulah walaupun itu tidak seberapa, tapi tidak bisa untuk meringankan mereka. Bank Jateng untuk kategori inovasi layanan kredit startup milenial. Berbagai inovasi terus dibuat Bank Jateng dalam menunjang tumbuhnya perekonomian di Jawa Tengah. Salah satunya dengan meluncurkan kredit untuk wirausaha muda berupa layanan kredit startup milenial. Ini sebagai upaya membangkitkan perekonomian di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan memberikan bunga rendah mulai dari 7%. Proses pengurusannya yang mudah, jangka waktu angsuran yang cukup lama hingga 3 tahun atau 36 bulan, dan angsuran yang ringan serta terjangkau. Tidak hanya itu, plafon yang diberikan bahkan mencapai maksimal 25 juta rupiah. Direksi dan seluruh jajaran manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan terhadap layanan inovasi kami, yaitu layanan kredit startup Jateng Milenial. Mudah-mudahan ini bisa memberikan
suatu manfaat untuk generasi milenial. Dan mohon maaf tadi agak terlambat. Sebenarnya kita juga ada suatu inovasi, tapi nanti kita tinggal tunggu mainnya aja Pak Satu. Mudah-mudahan bisa memberikan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan mungkin untuk terutama dari Bapak Haji dari Wakil Ketua DPRD Batang tadi untuk satu inovasi untuk pengentasan kemiskinan juga, dan mudah-mudahan nanti tahun 2022 nanti bisa bergulir inovasi ini. Karena kami belum berani membocorkan, nanti biar Pak dulu sama Pak Ganjar aja. Dan sekali lagi saya matur nuwun sangat atas semua yang sudah diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan bisa memberikan suatu inovasi yang lebih lagi pada kami dan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan seluruh jajaran atas anugerah yang diberikan untuk selalu memberikan suatu hal yang baru lagi, terutama untuk kemaslahatan untuk pemerintah Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Universitas 17 Agustus 1945, Untak Semarang. Kategori kampus yang berhasil mengedepankan dan merawat nilai-nilai toleransi. Jiwa nasionalisme selalu terpancar dari kampus Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945, Untak Semarang. Sivitas Akademika Untak Semarang juga berhasil dan unggul dalam merawat serta mengedepankan toleransi beragama di kehidupan kampus. Setiap kegiatan Hari Besar Keagamaan, kepanitiaan selalu melibatkan Sivitas Akademika yang berbeda agama. Bahkan, Untak menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang dipercaya Kemendikbudristek untuk membuka program S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, kami atas nama lembaga tadi nilai merapat toleransi, satu-satunya program studi perguruan negeri dan swasta se-Indonesia adalah Untak Semarang berkaitan dengan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya di Untak. September kemarin kami dapat SK dari Kementerian Ristek. Jumlah mahasiswa kami 34 Bapak Ibu, mulai dari Aceh sampai Papua, karena penganut kepercayaan. Ada 12 juta penganut kepercayaan. Untak menjadi salah satunya perguruan tinggi yang dipercaya pemerintah untuk membuka program studi pendidikan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena Bapak Ibu, mari bersama-sama kita selalu hadir, baik yang mayoritas dan yang minoritas kan begitu. Yang kedua, tadi Bapak Wali Kota Kalongan, bahwa setiap tanggal 2 Oktober pemerintah menyanangkan Hari Batik Nasional. Maka tidak keliru tadi Pak Direktur memilih Wali Kota Pekalongan untuk mendapat anugerah pada siang hari ini. Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus. Kategori kampus dengan kemudahan fasilitas biaya pendidikan. Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, merupakan perguruan tinggi yang memiliki misi menjadi universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan internasional. Unimus konsisten berkomitmen sosial tinggi dalam membantu biaya perkuliahan mahasiswa dengan memberikan fasilitas biaya pendidikan tanpa bunga dan tanpa agunan. Biaya pendidikan dapat diangsur sesuai kemampuan calon mahasiswa. Selain itu, juga memberikan beasiswa langsung kepada mahasiswa yang benar-benar kurang mampu secara finansial. Sungguh kami memang menjadi pembaca Jawa Pos sejak lama, Pak. Bahkan keluarga besar Unimus ini juga menjadi pembaca setia Jawa Pos, khususnya dari Semarang ya. Dan di tengah-tengah era disruption ini Jawa Pos tetap eksis. Ini luar biasa. Karena kita tahu bersama bahwa di era digital koran-koran cetak itu mulai pada berguguran. Karena sekarang terjadi yang namanya democratization of knowledge.
tinggal punya smartphone yang terhubung dengan internet, maka informasi apapun itu langsung bisa dinikmati. Tetapi Jawa Pos dengan idealismenya, dengan kontennya, dan tadi saya selalu jangan selalu bad news, it's good news. Itu yang luar biasa. Artinya begini, saya sering menggambarkan kalau ada wali kota berprestasi itu tidak menarik bagi wartawan. Tapi kalau ada wali kota selingkuh itu menarik bagi wartawan pada umumnya, Pak. Tapi Jawa Pos itu tidak begitu. Jadi Jawa Pos itu harus tetap mengedepankan good news, it's good news. Berita baik adalah berita baik, sehingga membawakan misi edukatif kepada masyarakat.